Shalom anak-anak, pasti tetap semangat dalam belajar walau di rumah saja ya. Tapi tetap semangat belajar ya. Kali ini belajar pelajaran agama, kita mau sama-sama memahami kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa rantai kehidupan manusia di sekitarnya. Serta kita mau mengerti arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di sini kita mau belajar kemahakuasaan Allah dalam menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, anak-anak kita mau belajar cara Allah menciptakan manusia sangat berbeda dengan cara Allah menciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ya, Alkitab menjelaskan Allah menciptakan alam semesta dengan berfirman. Artinya apa? Artinya Allah mengucapkan firman yang keluar dari mulut Allah dan jadilah seperti yang diucapkan. Ya, makanya dikatakan sangat berbeda ya. Contohnya ketika Allah berkata jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Itulah mengapa dikatakan Allah menciptakan terang cakrawala, daratan, lautan, hewan, dan tumbuhan dengan berfirman. Ya, semua yang keluar, ucapan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah terjadi. Jadilah daratan, jadilah hewan-hewan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Ya, itu dengan Allah berfirman. Beda halnya dengan manusia. Untuk proses penciptaan manusia, Allah menjadikan manusia dengan karyanya. Nah, jadi Allah berkarya. Artinya, Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, makanya dibilang berbeda dalam proses penciptaannya. Cakrawala, terang, tumbuhan, daratan, hewan, ya, diciptakan Tuhan dengan firman, berfirman. Namun manusia diciptakan Tuhan dengan karyanya, diciptakan dengan tangannya sendiri. Dia membentuk langsung manusia itu dari debu dan tanah sehingga manusia hidup. Seperti contoh gambar berikut ini. Iya, ini dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Nah, dalam Kejadian 27, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, demikianlah Allah menciptakan manusia. Allah menjadikan manusia ya. Nah, dikatakan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, untuk apa manusia diciptakan? Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 itu untuk berkuasa atas ciptaan lainnya ya. Nah, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan bagi kita. Coba bayangkan jika nafas hidup itu tidak Tuhan hembuskan, pasti kita tidak akan menjadi hidup ya. Karena Tuhan sudah menghembuskan nafas hidup, kita patut bersyukur. Setiap saat kita bisa menghirup ya nafas. Kita bisa menghirup udara segar ya. Itu karena Tuhan sendiri yang menghembuskan nafas. Nah, manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu bernama siapa namanya? Nah, manusia pertama Tuhan ciptakan diberi nama Adam dan menempatkannya di Taman Eden. Ketika dia diciptakan, dia ditempatkan di Taman Eden
Dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 25 dijelaskan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu ya. Jadi ditempatkan di sana untuk dia mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab di hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, semua buah boleh dimakan, tapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ketika itu kita mau belajar manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup seorang diri saja, melainkan membutuhkan orang lain. Siapa yang senang sendirian? Pasti tidak senang ya. Nah, siapa lebih senang sendirian di rumah atau rame-rame di sekolah? Pasti lebih senang di sekolah ya bertemu teman ya. Kita nggak bisa sendiri loh, karena kita pasti membutuhkan orang lain. Contohnya, memang sih sesekali kita butuh sendiri, ya bolehlah butuh sendiri di dalam kamar, ya ketika kita mau istirahat butuh sendiri ya. Tetapi ketika kita dalam keseharian kita, kita pasti membutuhkan orang lain, ya. Kita pasti perlu bantuan orang lain, kita pasti perlu dukungan orang lain. Itulah sebabnya manusia disebut makhluk sosial. Tidak bisa dia sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Nah, Tuhan Allah juga berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tadi kan Adam masih sendiri ya. Nah, makanya Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak baik untuk seorang diri. Makanya Tuhan memberikan dia seorang teman, penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ketika dia tertidur lelap, Allah membuat dia tertidur lelap, kemudian Allah mengambil tulang rusuk dari Adam. Ya, siapa yang punya tulang rusuk? Coba periksa, masih punya tulang rusuk enggak? Ya, nah Adam diambil tulang rusuknya. Kemudian dibentuklah dari tulang rusuknya ini seorang perempuan, ya, yang bernama ini dia. Dibentuklah seorang perempuan. Wah, Adam sangat senang karena dia memiliki teman dan penolong dan mereka tinggal bersama-sama di Taman Eden. Siapakah penolong itu? Temannya bernama perempuan itu diberi nama Hawa yang berarti ibu semua yang hidup ya. Hawa, ibu dari semua hidup. Nah, dari Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Hanya laki-laki dan perempuan. Tadi yang laki-laki bernama Adam dan yang perempuan bernama Hawa diciptakan oleh Allah. Nah, Allah menciptakan dengan kuasanya. Bisakah kita menciptakan manusia? Atau bisakah kita menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal? Tidak bisa ya. Karena yang punya nafas hidup itu hanya Allah sendiri. Itulah kemahakuasaan Allah. Dan dikatakan lagi Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa? Nah, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, artinya bukan wajah yang sama dengan wajah Allah, tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah. Allah menganugerahkan beberapa sifatnya, seperti kasih, sabar, memaafkan. Apakah hari ini kamu memiliki sifat-sifat Allah? Apakah hari ini kamu merupakan gambar dan rupa Allah?
Apakah kamu hari ini penuh dengan kasih? Apakah hari ini kamu sabar? Pagi-pagi bangun untuk persiapan sekolah, belajar, atau sore hari mau belajar. Apakah kamu tetap sabar? Apakah kamu memaafkan? Apalagi sekarang kan kegiatannya lebih banyak di rumah. Bertemu dengan saudara, kakek adik. Mungkin kamu pernah punya masalah apa dengan saudaramu. Apakah kamu memaafkan juga? Nah, apalagi sifat-sifat dari Allah. Kebaikan, kesetiaan, adil. Ya, Tuhan itu dikatakan kasih dan adil. Karena kasihnya dia tidak mau kita dihukum. Ya, makanya dia rela mengorbankan dirinya. Dia nggak mau kita dihukum ya atas pelanggaran kita. Tapi itulah kasih Tuhan. Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tapi Allah itu juga adil. Dia memiliki sifat yang adil. Dosa itu harus dihukum. Makanya Tuhan yang menerima hukuman dosa itu. Padahal harusnya kita. Itulah bukti kasih dan keadilan Allah. Itu sifat-sifat. Apakah kamu juga adil di dalam rumah? Apakah kamu penuh kasih juga di dalam rumah? Ya, apalagi sekarang kan pelajaran jarak jauh di rumah saja. Miss Menda harapkan semua anak-anak tetap memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah itu ya, tetap diterapkan. Nah, damai ya, apalagi di rumah, damai atau ribut. Nah, apalagi kelemah lembutan, mengampuni. Itu dia ya. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya adalah kita memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah. Nah, betapa berharganya kita manusia karena Allah sendiri yang membentuk dan memberikan kita kehidupan. Wajah Allah tidak berarti sama dengan wajah manusia, tetapi lebih kepada sifat atau karakter Allah. Semua yang baik dalam diri manusia adalah cerminan sifat Allah. Contohnya, ketika kita melihat orang peminta-minta, timbul di dalam hati untuk menolongnya. Itu merupakan karakter kasih milik Allah yang ada pada kita ya. Bersyukur kita memiliki kasih di dalam hati kita. Itu merupakan karakter kasih yang dimiliki Allah yang diberikan kepada kita. Nah, apakah kamu ketika melihat orang yang meminta-minta, kadang dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, apakah timbul di dalam hatimu untuk menolongnya, atau kamu malah cuek saja buang muka? Bismenda pasti yakin dan percaya anak-anak pasti memiliki apa hati ya dalam hatinya untuk menolong. Ya, seperti temannya ketika bermain tiba-tiba temannya terjatuh, apakah kamu menertawakannya atau menolongnya? Ya, setidaknya kita harus menerapkan kasih itu, yaitu menolongnya, bukan menertawakannya. Ya, nah itulah mengapa Miss Meda katakan kita adalah ciptaan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Karena kita memiliki sifat-sifat yang daripada Allah. Nah, itu sifat-sifat yang daripada Allah itu. Mari engkau bisa pergunakan untuk di sekelilingmu, untuk orang-orang di sekelilingmu ya. Sifat-sifat yang dari Allah itu pancarkan ya. Kamu terapkan ya. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Karakter Allah, karakter Kristus itu ada dalam diri kita. Coba kalau kamu marah, egois, tidak peduli dengan orang lain, apakah kamu disebut dengan segambar dan serupa dengan Allah? Apakah Allah memiliki sifat-sifat seperti itu? Tidak. Jadi, jika kamu mau dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, pergunakanlah karakter yang daripada Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemahakuasaan Allah terlihat melalui karyanya, yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia diberi Allah kuasa untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah.
Allah berkuasa untuk menciptakan. Itu menciptakan manusia. Manusia tidak dapat menciptakan, ya, tapi manusia dapat mengusahakan, memelihara dari ciptaan Tuhan, ya. Nah, kemahakuasaan Allah itu bagi kita sangat luar biasa, ya. Allah berkuasa menciptakan manusia. Allah berkuasa menciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan. Allah yang mempunyai kuasa itu. Ya, manusia diberi Allah kuasa juga, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah dengan baik. Oke, anak-anak, Tuhan berkati. Kamu sudah belajar ya kemahakuasaan Allah dalam menciptakan. Dia ciptakan kita dari debu tanah, dia bentuk dengan tangannya sendiri. Itulah disebut Allah berkarya ya. Dia menciptakan kita lewat karyanya. Namun dengan ciptaan lain Tuhan berfirman. Itulah pelajaran kita kali ini. Tetap semangat di rumah. Jangan lupa berdoa. Jaga kesehatan. Dan God bless you. Sampai ketemu kembali ya.